Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kenikmatan untuk melakukan aktivitas dakwah serta meneguk nikmatnya beriman dan berislam. Sungguh dua nikmat ini merupakan nikmat yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena perjuangan beliau kita mampu untuk kemudian merasakan bagaimana nikmatnya Islam itu juga, dan juga karena kegigihan beliau kita juga mampu mengambil dan mencontoh langkah beliau untuk menjadi bagian dari pejuang aktivitas dakwah ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sungguh rakyat pada bulan ini telah diuji dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM, untuk kembali menaikkan BBM, di mana kenaikan BBM itu terjadi pada tanggal 3 September kemarin, yaitu tepatnya yang naik setelah sebelumnya Pertamax itu naik adalah Pertalite dan Biosolar, di mana Pertalite yang awalnya seharga 7.800 sekian menjadi 10.000. Kemudian Biosolar yang awalnya 5.000 sekian menjadi 6.800. Sungguh dua jenis bahan bakar minyak ini merupakan bahan bakar yang sangat sering dipakai oleh masyarakat secara umum. Bisa kita bayangkan, bisa kita pikirkan, bisa kita teliti bagaimana dampaknya ketika dua macam BBM ini yang menjadi kebutuhan mendasar bagi rakyat, khususnya di Indonesia ini, menjadi naik, maka akan ada banyak efek domino yang terjadi dari kenaikan BBM ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan narasi Institut, mengatakan bahwasanya daya beli masyarakat akan sangat berkurang sekali. Belum lagi dengan kenaikan BBM itu juga belum bisa menentukan apakah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik siap menaikkan gaji mereka. Bahkan bisa jadi akan terjadi PHK secara besar-besaran, sehingga ini sangat sekali merugikan rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Belum lagi Pertamina mengatakan bahwasannya PT Pertamina Persero ini mengalami kerugian, padahal direktur utamanya baru saja mengalami kenaikan gaji. Sungguh alasan yang sangat tidak masuk akal sekali. Belum lagi menggunakan alasan bahwasanya subsidi tidak tepat sasaran. Padahal anggaran ataupun subsidi ini mereka yang mengelola. Kenapa kemudian mereka yang mengeluhkan terkait subsidi yang tidak tepat sasaran itu? Belum lagi ditambah pembelian BBM ini tidak pernah sekalipun rakyat itu berhutang, sehingga jika dikatakan Pertamina itu merugi karena subsidi yang tidak tepat sasaran, merupakan alasan yang dibuat-buat. Tentunya juga ini akan merembet atau berdampak kepada aktivitas transportasi, di mana Adrian Djoko Suntono, ketum dari Organda atau Organisasi Angkutan Darat, menyampaikan bahwasanya dengan kenaikan BBM ini, maka angkutan darat yang tidak diatur oleh pemerintah, seperti halnya angkutan umum pada biasanya, itu akan mengalami kenaikan tiket dengan harga 5% bahkan 15%. Ini sungguh akan sangat memberatkan rakyat, gitu. Di mana notabene-nya angkutan umum tentunya selalu saja dipakai oleh rakyat untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk memenuhi pekerjaan sehari-harinya. Ditambah lagi kita melihat fakta bahwasanya meskipun BBM ini dinaikkan, tapi
pemerintah masih membatasi pembelian baik itu Pertalite maupun biosolar, khususnya biosolar untuk beberapa angkutan umum. Ini justru sangat membuat pemilik angkutan umum atau terutama juga rakyat itu merasakan kesulitan yang luar biasa. Sungguh ini merupakan problematika yang sangat mendasar sekali, di mana BBM yang merupakan kebutuhan dasar bagi rakyat ini justru mengalami kenaikan. Ini merupakan bukti bahwasannya pemerintah yang berlandaskan pada sistem kapitalisme telah gagal mengatur pengelolaan sumber daya alam. Kita ketahui bahwasannya sumber daya alam di Indonesia khususnya itu hanya itu dimiliki oleh individu, tidak dimiliki oleh negara. Serupa dengan tambang yang kemudian sampai sekarang kita tidak dapat memilikinya, yaitu seperti tambang Freeport. Indonesia hanya mendapat komisi yang sekian persen, untuk menaikkannya saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang dari 3% menuju 4% saja membutuhkan waktu setahun bahkan 2 tahun. Ini merupakan bentuk kelalaian manusia, bentuk kelalaian pemerintah ketika mereka tidak menerapkan sistem Islam di dalam kehidupan. Di dalam sistem Islam, barang-barang tambang atau misalnya kekayaan alam itu justru seharusnya menjadi hak milik umum. Di mana hak milik umum ini negara hanya sebagai pengelola. Di mana nanti ketika kemudian setelah dikelola maka hasilnya harusnya dinikmati oleh umum. Karena ketika pun misalnya karena ini merupakan milik umum, maka tentunya kemaslahatan ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jikalaupun memang mengharuskan adanya pembayaran atau harusnya adanya sebuah harga untuk membeli BBM ini, maka keuntungan yang diambil dari pengelolaan BBM ini kemudian dikembalikan kepada milik umum, seperti dibuatkannya sekolah-sekolah, kemudian jalan raya, rumah sakit dan lain sebagainya, di mana keuntungan ini dirasakan langsung oleh umum. Sungguh hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah tambak garam kepada Abyad bin Hamal. Kemudian kemudian Ibnu Mutawakkil berkata bahwasanya apa yang diberikan Rasulullah itu seperti air yang mengalir. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengambil kembali pemberian itu dari Abyad bin Hamal. Ini merupakan tanda bahwasanya Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada umat itu bahwasanya tambang yang kemudian memiliki deposit yang sangat luar biasa, bahkan disampaikan bahwasanya seperti air yang mengalir, ini merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara dan dirasakan manfaatnya oleh umum. Sungguh sistem ini, sungguh pengelolaan SDA yang sangat luar biasa ini, itu hanya bisa diterapkan dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah. Tanpa adanya daulah khilafah, tanpa keteguhan iman kita dalam menerapkan syariat Islam, maka pengelolaan SDA akan terus berada di tangan sistem kapitalisme. Maka sudah menjadi tugas bagi aktivis dakwah untuk kemudian menyadarkan umat, terus mengoreksi pemerintah, terus mengoreksi umat, terus mengoreksi kebijakan, bahwasannya akar dari permasalahan problematika umat, khususnya juga salah satunya adalah kenaikan BBM ini, adalah kembali pada syariat Islam secara kafah. Sehingga dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah ini akan mendatangkan kemaslahatan kepada umat itu, akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT sebagaimana yang telah dijanjikan. Begitulah yang mungkin bisa kami sampaikan. Terkurang dan terlebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah SWT menyegerakan kemenangan kita dalam bentuk tegaknya daulah khilafah dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yadi risalatu